sangat jarang melihat pemain non-kiper bermain di bawah mister gawang. Tetapi, para penjaga gawang dadakan menghadirkan hiburan tersendiri. Penjaga gawang memiliki pekerjaan terberat dalam sepak bola. Sebagai lini pertahanan terakhir, mereka dipercaya untuk memenangkan pertarungan 1 lawan 1 melawan striker, menyelamatkan penalti, dan memetik umpan silang dari udara, sekaligus menjaga tingkat konsentrasi setinggi mungkin selama 90 menit. Penyelamatan yang melawan gravitasi dapat mengubah mereka menjadi pahlawan dalam sekejap. Tetapi bukan hanya diperlukan satu kesalahan atau kesalahan penilaian agar status mereka berubah menjadi pesakitan. Kiper terbaik harus mampu mengatasi tekanan itu dan menularkan kepercayaan diri ke seluruh lini belakang mereka. Itulah sebabnya pemain non-kiper manapun yang berani mengenakan sarung tangan kiper ketika timnya tidak punya pilihan lain patut mendapat pujian. Hal ini tidak sering terjadi, namun terkadang manajer tidak memiliki kiper cadangan di bangku cadangan untuk menggantikan pemain nomor 1 mereka yang mengalami cedera atau kartu merah. Sejumlah pemain top telah menonjolkan diri mereka dalam kasus-kasus tersebut dan tampil mengagumkan dalam peran tak lazim itu, sementara yang lain tampak benar-benar di luar kemampuan mereka. Tetapi semuanya patut dirayakan. Oleh karena itu, 90 Minutes hadir untuk mencari 10 pemain non-kiper yang berani menjadi penjaga gawang dadakan. Yang pertama, Olivier Giroud, AC Milan tahun 2003. AC Milan tetap berada di puncak klasemen awal Serie A 2023-2024 setelah meraih kemenangan telak di Genoa, yang membuat bintang Amerika Serikat Christian Pulisic mencetak gol kemenangan pada menit ke-87. Namun, mantan rekan timnya di Chelsea, Giroud lah yang mencuri perhatian ketika sang pemenang Piala Dunia menjadi kiper dadakan setelah Mike Maignan dikeluarkan dari lapangan menjelang perpanjangan waktu. Giroud yang awalnya dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua mengenakan kaos nomor 16 milik Maignan dengan celana pendek nomor 9 yang tidak serasi dan memastikan Milan mempertahankan clean sheet. Dia melakukan penyelamatan brilian untuk menggagalkan upaya George Puskas saat ia berlari menuju gawang Genoa di detik-detik terakhir dan kemudian dikerumuni oleh rekan satu timnya. Hebatnya, Serie A memasukkan Olivier Giroud sebagai penjaga gawang dalam tim terbaik minggu ini. Dan Milan menyediakan kaos penjaga gawang nomor 9 khusus untuk para pendukung sebagai penghormatan kepada pemain Prancis mereka yang tak kenal takut. Yang kedua, Kyle Walker, Manchester City tahun 2019. Walker mengajukan diri untuk menjadi penjaga gawang Manchester City setelah Claudio Bravo menjadi kiper pengganti pertama yang menerima kartu merah dalam sejarah Liga Champions. Masuk di babak pertama menggantikan Ederson dalam pertandingan penyisian grup melawan Atlanta. Bek sayap Inggris itu hanya melakukan satu penyelamatan, tapi itu lebih banyak dari yang dilakukan oleh Bravo atau Ederson dalam pertandingan tersebut, yang akhirnya berakhir imbang 1-1. Walker pun diberi ucapan selamat oleh bos Manchester City, Pep Guardiola, usai pertandingan. Yang ketiga, Pelé Santos pada tahun 1964. Ikon Brasil Pelé secara luas dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik yang pernah menghiasi lapangan. Namun ia juga cukup handal dalam menjaga gawang. Setelah mencetak hat-trick untuk Santos di leg kedua pertandingan semifinal Taça Brasil melawan Grêmio, Pelé menjadi kiper dadakan di 6 menit terakhir pertandingan setelah kiper utama mereka, Gilmar, dikeluarkan dari lapangan. Penampilannya dirangkung oleh rekan timnya Pelé yang juga mencetak gol dalam kemenangan 4-3 Santos. Dia adalah penjaga gawang yang hebat, seolah dia bisa terbang, kata rekan timnya. Yang keempat, Rio Ferdinand, Manchester United tahun 2008. Portsmouth mengejutkan dunia sepak bola dengan keberhasilan mereka meraih kejayaan Piala FA tahun 2007-2008. Termasuk kemenangan dramatis atas Manchester United dalam pertandingan perempat final di Old Trafford. Momen penentu dalam pertandingan itu terjadi ketika Thomas Kuszczak yang masuk menggantikan Edwin van der Sar saat jeda mendapat kartu merah karena melanggar Milan Baros 12 menit menjelang pertandingan usai. Ferdinand dengan gagah berani menghadapi Sule Muntari dari titik penalti
dan menukik ke arah yang benar, namun gagal menahan upaya kuat bintang Portsmouth itu, meski bola berada di ketinggian yang bagus. Yang kelima, John Terry, Chelsea tahun 2006. Chelsea meraih kemenangan tandang 1-0 dengan susah payah di Reading pada musim 2006-2007. Namun kehilangan kiper nomor 1 mereka, Peter Cech, setelah ia mengalami benturan di kepala hanya dalam 20 detik setelah pertandingan, yang akhirnya ia meninggalkan lapangan. Pemain internasional Republik Ceko itu harus mengenakan topi pelindung selama sisa karirnya. Penggantinya, Carlo Cudicini, juga harus ditanduk keluar lapangan pada akhir pertandingan setelah bertabrakan dengan Ibrahima Sengko, dan kapten klub John Terry memastikan menit-menit terakhir di bawah mister gawang. Terry selalu mempertaruhkan nyawanya untuk The Blues yang berhasil mempertahankan 3 poin berharga dan clean sheet. Yang keenam, John Ossie, Manchester United tahun 2007. Manchester United mempertahankan upaya mereka meraih gelar pada musim 2006-2007 dengan kemenangan telak 4-0 di Tottenham pada bulan Februari, ketika Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic, Paul Scholes, dan Ryan Giggs semuanya mencetak gol. Satu-satunya hal negatif bagi Setan Merah adalah patahnya hidung yang dialami oleh Van der Sar, yang tidak bisa melanjutkan di menit-menit akhir pertandingan. Ossie sudah bermain di peran lini tengah yang asing, namun menantang dirinya lagi dengan mengambil sarung tangan Van der Sar. Pemain Irlandia itu mendapat sambutan hangat dari para penggemar tim tamu setelah melakukan penyelamatan 1 lawan 1 yang luar biasa, dan United akhirnya menyelesaikan pertandingan tanpa kebobolan. John Ossie pun kemudian dengan lucu berkata kepada Sky Sport setelah peluit akhir berbunyi, "Saya bertanya kepada Edwin apakah dia mendapat bonus setelah clean sheet karena saya ingin setengahnya." Yang ketujuh, Vinnie Jones, Wimbledon tahun 1995. Jones yang kembali menjadi aktor Hollywood setelah kantung sepatu adalah salah satu pemain sepak bola paling terkenal dan sangat menyukai sorotan. Hal itu terlihat jelas ketika Wimbledon mendapati diri mereka kebobolan 3 gol dan bermain dengan 10 pemain pada menit ke-57 saat menghadapi Newcastle di St. James' Park. Saat ia mengenakan seragam kiper, menyusul kartu merah yang diberikan kepada Paul Hill, Wimbledon akhirnya kalah 6-1. Namun, Jones hampir melakukan salah satu penyelamatan terbaik musim itu, dan tidak mengherankan terbukti tampil mengesankan di bawah mister gawang. Yang kedelapan, Phil Jagielka, Sheffield United tahun 2006. Neil Warnock terkenal memutuskan untuk tidak menunjuk penjaga gawang cadangan di bangku cadangan untuk pertandingan kandang Sheffield United melawan Arsenal pada bulan Desember 2006, yang akhirnya menjadi sebuah pukulan telak. Paddy Kenny terpaksa keluar karena cedera sesaat sebelum 1 jam dengan Bells mempertahankan keunggulan 1-0. Dan Jagielka menggantikannya setelah tampak membuat Warnock terkesan dengan penampilan menghentikan tembakan dalam latihan. Bek asal Inggris ini kemudian melakukan penyelamatan dengan ujung jari untuk mengagalkan upaya Robin van Persie dari jarak dekat, dan Sheffield United bertahan untuk meraih kemenangan pertama atas Arsenal dalam lebih dari 33 tahun, dengan Warnock menyatakan dengan santai setelah pertandingan, "Saya suka memiliki tambahan penyerang di bangku cadangan. Saya tidak panik ketika dia menjadi kiper di gawang. Dia tidak khawatir dan saya juga tidak. Itu satu-satunya peluang dia menjadi man of the match." Yang kesembilan, Lewis Down, Brighton tahun 2021. Brighton membuat awal yang mengesankan pada musim 2021-2022 di bawah asuhan Graham Potter, dan naik ke urutan 6 klasemen setelah bermain imbang 1-1 dengan Newcastle United di Amex Stadium. The Seagulls mengamankan 1 poin berharga setelah penyelesaian laga yang menegangkan, dengan Robert Sanchez dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-92 karena melakukan pelanggaran terhadap Callum Wilson, dan mengambil satu kesempatan bagi tim dengan menggantikan kiper Spanyol itu. Namun dia tentu merasa lega karena dia tidak bisa berbuat banyak. Brighton mencegah Newcastle United menciptakan peluang di menit-menit akhir. Yang ke-10, Lucas Radebe, Leeds United.
pada tahun 1996. Leeds United sudah menjadi underdog sebelum mereka bertandang ke Old Trafford pada awal musim 96-97. Dan tugas mereka menjadi lebih berat ketika Mark Benny yang menggantikan Nigel Martyn yang absen mendapat kartu merah pada menit ke-15. Dengan tidak adanya dipercadangan di antara pemain pengganti, bek asal Afrika Selatan Lucas Radebe dengan berani menempatkan dirinya di depan garis selama 75 menit berikutnya dan melakukan tugasnya dengan luar biasa. Radebe melakukan serangkaian penyelamatan yang mengesankan untuk menggagalkan upaya pemain seperti Andy Cole dan Brian McClair. Dan satu-satunya gol United dalam pertandingan itu datang melalui tendangan kuat Roy Keane. Legenda Leeds United itu tampak seperti telah bermain sebagai penjaga gawang sepanjang karirnya dan meninggalkan Manchester United dengan perasaan luar biasa dari sebelumnya meski kalah 0-1.